Persiapannya apa nih, Pak Rismon? Persiapannya nggak ada karena semua sudah dalam kepala ya. Terus mengomentari sedikit dari statement dari Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM, ya, bahwa the devil is in the details. Artinya jangan jump into conclusion, jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Oke. Pertama, kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, ya, yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari Dr. Sunardi. Itu dijawab dulu. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu? Sementara universitas swasta saja, ya, yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi, kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak. Dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kunchoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM ketika saya wawancara di Rossi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak dijawab lembar transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum yang tanpa tanda tangan dekan maupun pembantu dekan, tanpa stempel dan tulisannya nilainya bertulisan tangan. Ya, yang kami jumpai berbeda jauh dengan format baku yang kami miliki. Dari transkrip nilai seseorang yang lulus di tahun yang sama dari Fakultas Kehutanan, di mana formatnya sangat baku, ada stempel, ada tanda tangan yang otoritas seperti dekan maupun pembantu dekan. Yang ketiga, bisa dijelaskan tidak nilai-nilai mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, matematika yang bernilai D, ya, yang seharusnya itu tidak boleh untuk mencapai kelulusan di UGM. Jadi proses-proses akademik atau proses-proses pembelajaran yang dilalui oleh Joko Widodo itu justru menguatkan analisa kami dan justru mementahkan argumentasi dari Profesor Ova Emilia, ya, dan banyak lagi dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Oleh karena itu, ya, Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan, ya, yang menjawab UGM. Yang bertanya UGM juga. Yang bertanya UGM, yang menjawab UGM. Berani keluar gitu loh. Rakyat bersuara misalnya, ya. Stasiun TV, saya kira semua stasiun TV itu sudah mengundang Rektor UGM atau Wakil Rektor UGM. Tetapi tidak ada yang berani. Kenapa pengecut kalau benar? Gitu loh. Anda bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini, ya, terkait dengan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Oke, untuk pemeriksaan hari ini, 2 video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Sisa sekitar 9 video lagi, ya, saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan, karena ini untuk membuktikan bahwa nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik, ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Oke, begitu ya. Baik. Terima kasih. Bang Mul, selaku kuasa hukum dari Nodian. Oke, ya, silakan. Ya. Mungkin ya. Kombes Mul. Ya, gantian. Ya. Selamat pagi pada rekan-rekan semua, bahwa di sini kami menjelaskan dengan pelan-pelan bahwa kita jangan lupa Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kita mencerdaskan bangsa. Ada 3 ahli di sini yang ingin mencerdaskan bangsa kita ini untuk mengerti dan bagaimana pengetahuan itu. Dalam pengetahuan ini dapat digali dan disusun secara sistematis dan dengan metode ilmiah yang rasional dan objektif. Apa rasional? Rasional itu masuk dalam akal dan pikiran kita. Objektif apa? Data yang benar. Maka dapat diuji dan dibuktikan analisis data untuk membuktikan bagaimana pemahaman dan bagaimana itu dengan kecerdasan para ahli-ahli kita. Maka dalam konteksitasnya adalah bahwa semua yang dilontarkan dengan
metodenya adalah metode ilmiah. Mari kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini untuk kepentingan pendidikan masa depan anak-anak kita di kemudian hari. Itu aja dari saya statement untuk sementara ini. Ya, untuk Nodian selaku yang akan diperiksa silakan. Oke. Ya. Ini jurnalis ya yang dari jurnalis. Terima kasih teman-teman media yang sudah mendampingi atau ikut meliput kegiatan hari ini. Hari ini saya datang sebagai yang terlapor di kasus polemik ini. Hari ini statusnya status saksi dan ini hari kedua, bukan hari kedua itu bukan 2 kali saya dipanggil, bukan, ini lanjutan. Kemarin itu sudah menyelesaikan 50 pertanyaan, hari ini saya belum tahu. Terus hari ini saya juga membawa berkas surat dari pemret saya atau dari media tempat saya bernaung yang ditujukan ke Dewan Pers. Di awal kemarin itu saya menginginkan ada lampiran surat yang ditujukan ke Dewan Pers itu disesikan ke Polda, dan baru hari ini saya juga membawa lampiran meminta langsung dan menyampaikannya langsung. Kurang lebih seperti itu aja. Baik, ada penegasan satu lagi dari Bang Jamada, silakan Pak. Terkait statementnya Prof. Ova. Ya, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, ini penting sekali karena Anda jurnalis semua kan, wartawan, pokoknya media lah. Kita perlu tahu video atau pernyataan dari Rektor UGM itu kan viral. Ini penting loh bagi kami nih, ukuran nih. Artinya indikator bagi masyarakat, apa respon masyarakat atas video itu. Anda sendiri yang lebih paham dari saya, coba perhatikan respon netizen secara real time, secara bertahap lah begitu, itu sangat mengerikan. Intinya bahwa mayoritas netizen mengatakan di situ bahwa video atau pernyataan itu tidak layak disampaikan dan isinya sangat bertolak belakang dengan hati masyarakat yang ada. Oleh sebab itu saya sampaikan tadi malam Stasiun TV, justru ukuran dari netizen ini menjadi ukuran juga bagi keadilan di bangsa ini. Seperti ada adagium salus populis suprema lex extra. Keadilan bagi masyarakat keseluruhan di sini adalah tolak keadilan bagi bangsa dan negara. Itu saja rekan-rekanku jurnalis semua yang akrab dengan kita setiap saat. Terima kasih ya, tolong diperhatikan untuk poin itu. Anda ikut memantau itu loh. Kita semua sama memantau ya. Oke, terima kasih. Makasih kita ya. lanjut ke dalam nih. Kawan-kawan nih, soundnya apa? Makasih Bang. Ini punya siapa aja kah? Yang ada bulu tuh. Oh ada.